Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Homsyatul Amala. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun. Saya dari kelas akuntansi 1C. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial organisasi, etika, dan manajemen. Nah, pada bab ini kami mencoba menerangkan tanggung jawab sosial yang dipikul oleh organisasi bisnis dan etika dalam manajemen. Karena tanggung jawab sosial terkait erat dengan norma-norma masyarakat yang harus dipahami oleh perusahaan, di mana norma-norma tersebut merupakan dasar bagaimana etika manajemen dipahami dan dirumuskan. Nah, untuk bab ini, saya berharap teman-teman dapat mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis, dan untuk yang kedua nanti dapat mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, untuk poin-poin yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai tanggung jawab sosial dari organisasi. Untuk poin yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai konsep dasar etika manajemen. Lalu untuk yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengukur etika manajemen. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Untuk poin yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai tanggung jawab sosial organisasi. Nah, tanggung jawab sosial organisasi ini ada beberapa macam. Untuk yang pertama di sini akan kita bahas yaitu mengenai lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Nah, organisasi bisnis ini akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis maupun lingkungan yang secara langsung terkait dengan organisasi bisnis, karena hal yang dilakukan tersebut merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya, merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungannya. Nah, sebagai contoh di sini yaitu perusahaan yang membuang limbah seenaknya. Nah, pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki yang dinamakan dengan tanggung jawab, atau yang biasa disebut dengan corporate social responsibility. Nah, untuk yang kedua di sini ada tabel, yaitu mengenai pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Di sebelah kiri ada tabel yaitu pandangan sebagai kelompok pro. Untuk yang sebelah kanan yaitu pada kelompok kontra. Nah, kita lihat pada kelompok pro di situ. Ada kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sedangkan pada kelompok kontra, perusahaan ini tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Lalu di kelompok pro, perusahaan ini bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pada pandangan kelompok kontra, yaitu perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat yang akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat tersebut. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu pada pandangan kelompok pro, perusahaan ini biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan pada pandangan kelompok kontra yaitu akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan itu terlibat dalam aktivitas sosial. Lalu untuk poin yang keempat ini, perusahaan merupakan partner lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pada kelompok kontra, yaitu tujuan perusahaan ini bukan untuk motif sosial, tapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Itu merupakan pandangan dari kelompok pro dan kelompok kontra. Nah, untuk selanjutnya yaitu
Bagaimana sih mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan? Nah, pada perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi membawa konsekuensi ini bahwa masyarakat semakin mudah untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, perusahaan akan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial. Ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh Kreitner pada tahun 1992 dan dapat dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya apa saja? Yang pertama ada strategi reaktif atau yang biasa disebut dengan reactive social responsibility strategi. Nah, pada strategi reaktif ini cenderung menolak argumen menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Lalu ada juga yang namanya strategi defensif. Ya, strategi defensif ini dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan ini terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Untuk yang ketiga di situ ada strategi akomodatif. Nah, tanggung jawab sosial yang diberikan itu berupa kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitaran hal tersebut. Lalu ada juga yang namanya strategi proaktif. Nah, memandang bahwa tanggung jawab sosial ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Nah, jika stakeholder ini terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Itu merupakan cara mengelola tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Lalu, di sini ada manfaat tanggung jawab sosial. Nah, manfaat tanggung jawab sosial ini gunanya apa sih? Untuk mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal apa? Dalam hal tanggung jawab sosial. Nah, manfaat bagi perusahaan itu apa saja? Di situ sudah ada, yaitu munculnya citra positif dari masyarakat, lalu akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik, dapat tanggapan yang positif juga setiap kali menawarkan barang atau produk kepada masyarakat. Nah, manfaat bagi masyarakat sendiri apa? Untuk tanggung jawab sosial itu, beberapa kepentingan masyarakat itu diperhatikan oleh perusahaan, lalu mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat. Kalau selama ini kan hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen atau hubungan antara penjual dan pembeli saja, gitu. Ada pandangan baru juga bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan manfaat bagi pemerintah di sini yaitu pemerintah mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik gitu. Nah, gunanya apa? Akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Nah, untuk pembahasan yang kedua di sini ada konsep dasar etika manajemen. Nah, dalam etika ini ada dua pendapat, yaitu dari Kreitner, etika menurut Kreitner, lalu pandangan dari Griffin mengenai etika. Menurut Kreitner ini, etika itu merupakan studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Sedangkan menurut Griffin, ini adalah belief of what is good and what is bad. Lalu, di sini ada nilai personal sebagai standar etika. Nah, nilai sendiri itu apa artinya? Nilai atau value sendiri itu pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, lalu cara berpikir dan perilaku dari seseorang. Nah, nilai personal di sini ada 3, yaitu mengenai nilai terminal dan nilai instrumental, lalu pandangan empiris mengenai nilai personal, lalu ada juga yang namanya konflik nilai. Nah, nilai terminal dan nilai instrumental. Apa sih nilai terminal dan nilai instrumental itu? Nilai terminal itu merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang itu terwujud melalui perilakunya, didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu, jadi ada dorongan. Sedangkan nilai instrumental itu pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak, sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Nah, untuk poin yang kedua adalah mengenai pandangan empiris mengenai nilai personal.
dilihat dari nilai terminal dan nilai instrumental tadi. Kalau nilai terminal, pandangan empirisnya yaitu menuju ke jujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Lalu nilai instrumental di sini yaitu menuju penghargaan terhadap pribadi, lalu keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, terus kebebasan dan kemerdekaan, lalu ada dorongan untuk meraih sesuatu dan kebahagiaan. Nah, kalau konflik nilai, ini juga dilihat dari konflik intrapersonal, lalu ada konflik individu, lalu ada konflik antar budaya. Nah, dari ketiga konflik tersebut ada penyebabnya. Untuk konflik intrapersonal yang pertama yaitu terjadi di dalam individu dan antar individu. Kalau untuk yang kedua adalah konflik individu dan organisasi. Nah, ini terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Sedangkan konflik antar budaya yaitu terjadi antar individu maupun antar individu dengan organisasi. Nah, disebabkan oleh apa? Adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Itu merupakan nilai personal sebagai standar etika. Nah, ini adalah isu seputar etika. Ada banyak isu seputar etika. Yang pertama ada penggunaan obat-obatan terlarang. Lalu ada pencurian oleh pekerja atau korupsi. Lalu konflik kepentingan seperti tadi, ada konflik itu. Lalu pengawasan kualitas, ada penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Lalu penyelewengan dalam pencatatan keuangan atau kesalahan. Itu terus ada penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Dan masih banyak lagi di situ, ada polusi lingkungan, pemecatan tenaga kerja gitu. Itu merupakan isu seputar etika. Nah, untuk cara mengukur etika manajemen sendiri itu bagaimana? Kita lihat dari sisi manfaat. Nah, dari sisi manfaat ini jelas semua pihak bisa merasakan manfaat yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi. Demikian juga pegawai. Nah, sedangkan dari sisi pemenuhan, di situ jelas bahwa tindakan pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak, bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapat insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Nah, dari sisi prinsip keadilan sendiri, itu jelas bahwa tindakan pemberian insentif yang pegawai berprestasi itu memenuhi prinsip keadilan. Nah, dia dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Lalu dari sisi pemeliharaan, di situ jelas pemberian insentif itu akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi. Dikarenakan jenis pemberian insentif dapat pegawai bekerja lebih baik bagi organisasi. Jika pegawai mendapat insentif, maka pegawai tersebut akan lebih bersemangat lagi dalam melakukan pekerjaannya. Nah, untuk yang terakhir ini, bagaimana cara mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen? Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Di antaranya yaitu yang pertama ada pelatihan etika. Nah, pelatihan etika sendiri itu apa? Memberikan pelatihan yang meliputi 5 aspek dasar etika, yaitu apa saja? Tanggung jawab, pelatihan rasa hormat, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Nah, tujuan dari pelatihan itu untuk membantu peserta memahami pentingnya praktek etika bisnis yang sehat dalam mengefektifkan semua fungsi organisasi. Lalu yang kedua adalah untuk memahami kepentingan stakeholder, utama yang berinteraksi buat kemajuan bisnis dan organisasi. Lalu di situ yang kedua ada advokasi etika. Nah, advokasi etika ini upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan. Nah, tugasnya adalah untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Lalu untuk
Yang ketiga, di situ ada standar aturan mengenai etika perusahaan. Nah, seringkali dinamakan dengan Code of Ethic. Implementasi dari Code of Ethic ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethic yang mereka jalankan. Nah, untuk yang terakhir di situ ada keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Nah, upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Nah, dalam istilah manajemen ini dinamakan dengan whistleblowing atau meniup fluid. Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan, itu cenderung membiarkan praktek tersebut untuk terus berjalan. Nah, kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak publik, seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemerintah. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lain. Nah, untuk yang kedua itu adalah tentang etika manajemen, yang merupakan standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Lalu nilai personal yang sebagai standar etika yang tergolong menjadi beberapa, yaitu nilai atau values, nilai personal atau personal values, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari hasil presentasi saya. Mungkin ada yang kurang paham, mungkin nanti bisa ditanyakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.